Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yakni manajemen. Buat kalian yang bercita-cita menjadi seorang manajer dalam perusahaan, maka wajib banget nih menyimak materi berikut. Yuk langsung saja kita bahas bersama satu persatu, mulai dari definisi dan konsep manajemen, jenjang manajemen, prinsip manajemen, unsur manajemen, fungsi manajemen, hingga bidang-bidangnya. Definisi dan konsep manajemen. Nah, kalau berbicara tentang konsep manajemen, sebenarnya mempunyai makna yang sangat luas, karena manajemen hampir digunakan pada setiap pekerjaan. Bahkan bagi kalian yang seorang pelajar juga harus bisa memanajemen waktu antara mengerjakan tugas, membantu orang tua, atau kegiatan lainnya. Istilah manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, management, yang berarti mengatur. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam manajemen terdapat suatu kegiatan untuk menangani, mengelola, dan mengawasi suatu aktivitas usaha. Manajemen dalam KBBI berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, dan pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen ini sangat berkaitan erat dengan organisasi, karena memang organisasilah yang menjadi alat manajemen itu sendiri. Nah, apabila dijabarkan lebih kompleks, maka definisi manajemen ini dapat ditinjau dari 3 aspek. Manajemen sebagai kolektivitas, sehingga dalam manajemen terdapat aktivitas kegiatan-kegiatan setiap manajer dalam suatu perusahaan. Manajemen sebagai suatu proses, meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai suatu seni dan ilmu, artinya tujuan manajemen harus menghasilkan manfaat dan mampu menjelaskan mengenai suatu keadaan. Jenjang manajemen. Tingkatan manajemen adalah susunan atau gambaran organisasi yang menggambarkan fungsi dan peranannya pada organisasi yang bersangkutan. Perlu kalian ketahui nih, yang namanya jenjang manajemen itu pasti ada tingkatannya, mulai dari posisi tinggi hingga posisi yang lebih rendah, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Top manajemen atau manajemen puncak. Pada manajemen puncak, seorang manajer harus mempunyai keterampilan dalam memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk suatu tim kerja yang baik. Pada manajemen ini biasanya diisi oleh CEO, presiden direktur, dan dewan direktur. Middle management atau manajemen menengah. Manajemen menengah merupakan penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen bawah, sehingga tugasnya tentu saja membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para karyawan operasional. Sebagai contoh nih, ada kepala departemen, manajer cabang, kepala subdivisi, dan lain sebagainya. Bottom management atau manajemen bawah. Manajemen bawah atau disebut juga manajemen lini pertama harus mempunyai keterampilan teknis karena ia bertanggung jawab memimpin dan mengawasi langsung tenaga operasional. Misalnya ada mandor, supervisor, pengawas teknik, pengawas produksi, dan lain-lain. Prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Nah, jika kalian tidak ingin usaha yang dijalankan beresiko bangkrut, maka penting banget untuk menerapkan 14 prinsip manajemen yang diungkapkan oleh Henry Fayol ini. Ke-14 prinsip ini sebenarnya bersifat fleksibel, artinya tidak harus diterapkan sekaligus, yaitu ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan organisasi, pemberian gaji yang adil, pemusatan, jenjang jabatan, tata tertib, keadilan, stabilitas karyawan, inisiatif, dan semangat kerja. Nah, di antara ke-14 prinsip tersebut, salah satu prinsip yang terpenting adalah kesatuan arah. Sebab dengan adanya kesatuan arah, maka visi dan misi antara pemimpin dan karyawannya akan sama, sehingga tujuan dapat tercapai. Nah, kesatuan arah ini lebih ditujukan pada seorang pemimpin yang mempunyai rencana atas kegiatan tertentu. Unsur-unsur manajemen.
Bagaimana agar fungsi manajemen dapat terlaksana dengan baik? Tentu saja kita membutuhkan yang namanya unsur atau sarana manajemen yang terdiri dari man atau tenaga kerja, money atau uang, methods atau metode, materials atau bahan, machines atau mesin, dan market atau pasar. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah serangkaian tugas yang saling berkaitan, terpadu, dan terkontrol. Dalam fungsi manajemen, seorang manajer harus dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Efektif artinya hasil yang diharapkan dapat tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Efisien artinya ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, namun juga memuaskan. Secara umum, dalam bukunya berjudul Principle of Management, Josh Terry menjelaskan bahwa fungsi manajemen ini terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, dan controlling atau pengawasan, yang bisa disingkat dengan POACH. Planning atau perencanaan. Fungsi manajemen yang harus dilakukan pertama kali tentu saja membuat perencanaan guna menetapkan tujuan dan langkah apa saja yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan yang baik ini harus dirumuskan dengan tujuan yang jelas, bersifat sederhana, terdapat analisis pekerjaan, fleksibel sesuai perkembangan zaman, dan adanya unsur keseimbangan antara tujuan tiap divisi dengan tujuan perusahaan. Organizing atau pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian bisa diartikan sebagai proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang agar tercipta kesatuan dalam mencapai tujuan. Beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pengorganisasian antara lain: pembagian kerja, yaitu adanya spesialisasi kerja yang dibagi dalam beberapa subbagian untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pelimpahan wewenang, yaitu pemberian wewenang dari manajer kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Kesatuan komando, bertujuan agar aliran pelaporan menjadi jelas, sehingga setiap karyawan mampu menentukan prioritasnya dalam melapor. Rentang kendali, yaitu berapa banyak jumlah pekerja yang dapat dikelola oleh manajer dalam satu waktu. Tingkat otoritas, yaitu hak yang dimiliki seseorang dalam membuat keputusan atau memberi perintah kepada orang lain. Actuating atau penggerakan. Penggerakan adalah fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, penggerakan dapat dilakukan dengan memberikan motivasi, perintah, atau arahan kepada pegawainya. Nah, penggerakan ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan langsung dengan tenaga kerja, sehingga fungsi ini pasti membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memberikan arahan dan pengaruh terhadap orang lain. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses memimpin dan mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Nah, seorang pemimpin ini selain sebagai penggerak, dia juga harus mempunyai rasa percaya diri, jujur, cerdas, dan mempunyai jiwa semangat yang tinggi. 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan. Pemimpin otoriter. Keputusan mutlak dipegang oleh pemimpin, sehingga setiap perkataannya selalu dianggap benar dan harus dilaksanakan. Ia juga tidak mau menerima kritik dan saran dari pegawainya. Contoh pemimpin yang otoriter yaitu Steve Jobs. Tentu kalian pasti tak akan asing dong dengan pemilik smartphone Apple tersebut, di mana ia merupakan sosok pemimpin yang keras kepala, sulit menerima saran, dan menerapkan tujuan pribadi untuk kepentingan perusahaan. Pemimpin demokratis. Keputusan didasarkan pada pendapat terbanyak, kemudian pimpinan akan mengakomodasi pilihan tersebut, sehingga pemimpin ini adalah kebalikan dari otoriter, di mana ia selalu mau menerima kritik dan saran dari pegawainya. Misalnya, Paul S. Otellini, pemilik perusahaan raksasa Intel, itu adalah pemimpin bertipe demokratis, karena ia selalu mendengarkan saran karyawannya dan menganggap karyawan adalah aset penting untuk memajukan perusahaan. Pemimpin bebas, ia selalu memberi kebebasan bagi pegawainya, sehingga ia hanya memberikan nasihat.
Controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah serangkaian proses mengamati dan mengoreksi kesalahan agar organisasi dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana. Bagaimana fungsi pengawasan yang efektif? Nah, pengawasan yang efektif ini harus memperhatikan hal-hal seperti menetapkan standar pengawasan yang baik, mengukur kinerja karyawan, membandingkan hasil kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, serta memperbaiki perilaku menyimpang melalui tindakan koreksi. Bidang-bidang manajemen. Seiring dengan perkembangan iptek, maka lahirlah bidang-bidang manajemen yang dikhususkan untuk mencapai tujuan masing-masing. Nah, setiap bidang ini juga mempunyai wewenang dan tugas sesuai bagiannya masing-masing. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam mengubah input menjadi output, serta melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Tentu kalian masih ingat dong tentang fungsi manajemen? Nah, bidang ini dalam pelaksanaannya juga meliputi mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan seluruh sumber daya. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran, supaya kegiatan distribusi barang dari produsen kepada konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen pemasaran, yang meliputi produk, price, place, and promotion. Nah, keempat aspek ini sering dikenal sebagai bauran pemasaran atau marketing mix 4P. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan upaya menggunakannya seefektif mungkin guna mencapai tujuan. Aktivitas yang dilakukan dalam manajemen ini meliputi menganalisis, mengalokasikan, serta mengendalikan keuangan perusahaan. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah bidang manajemen yang bertanggung jawab langsung kepada sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Jadi dalam bidang manajemen ini, ia harus mampu memperoleh SDM yang berkualitas, meningkatkan kemampuan kerja pegawai, serta menciptakan hubungan kerja yang baik antar pegawai. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi adalah suatu kegiatan berupa pemberian layanan administrasi dan akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga bidang manajemen ini selalu berhubungan dengan pencatatan, analisis, penggolongan, penafsiran, hingga pengendalian keuangan berdasarkan data-data perusahaan. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa manajemen bisa diterapkan di mana saja, salah satunya di sekolah. Kalian pasti tahu dong organisasi keren di sekolah bernama OSIS. Nah, OSIS ini ternyata juga punya tingkatan manajemen, mulai dari ketua pelaksana, wakil pelaksana, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi bidang seperti humas, keamanan dan ketertiban, kewirausahaan, acara, dan sebagainya. Misalnya saja, setiap tahun OSIS ini juga harus menyusun agenda kegiatan untuk memeriahkan acara seperti Disnatalis atau acara KTS, kegiatan tengah semester. Lantas gimana sih contoh penerapannya? Pertama yaitu planning atau perencanaan. Ketua pelaksana harus menetapkan tujuan diadakannya acara tersebut, yakni dengan cara mengumpulkan ide dari seluruh anggotanya. Kemudian ia harus mengembangkannya, semisal dengan menentukan target sasaran, sumber dana, dan sebagainya. Organizing atau pengorganisasian. Struktur organisasi dan kepanitiaan dalam OSIS harus disusun dengan tepat agar nantinya mereka bisa fokus dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Misalnya nih, pada seksi bidang dibagi ada seksi bagian dekorasi, humas, acara, konsumsi, dan lain-lain. Actuating atau penggerakan. Dalam pelaksanaan kegiatan, ketua pelaksana harus mampu memimpin dan mengarahkan anggotanya dengan baik. Selain itu, ia juga harus bisa mengatur waktu dan dana dengan efisien. Controlling atau pengawasan. Dalam tahap pengawasan, ketua pelaksana bersama seluruh koordinator anggotanya melaksanakan evaluasi kerja berupa tindakan korektif dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga hal ini bisa menjadi panduan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep manajemen beserta penerapannya di sekolah yang harus diketahui dan bisa dipraktikkan, terutama jika kalian anggota OSIS, karena dalam manajemen diajarkan mengenai bagaimana cara mengatur dan membagi tanggung jawab dalam organisasi.
Gimana? Sudah cukup paham belum? Atau masih bingung? Sebenarnya konsep manajemen itu nggak sulit dipahami kok, asal kalian benar-benar menyimak penjelasan video tadi. Oh iya, untuk mengasah pemahaman kalian mengenai materi manajemen, jangan lupa juga untuk mengerjakan soal kuisnya ya. Kalian bisa menyalin linknya atau scan barcode tersebut. Nah, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.